Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati untuk memasuki saat teduh. Mari kita memuji Tuhan. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya saat umat
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berikan salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya. Menyertai ibadah kita, memberkati ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak dari kita yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di hidup
ajaib perkasa perbuatanmu. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu.
syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang datang atas kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang beracara Tuhan pada ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau berkati Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami naikkan Tuhan bisa menjadi persembahan yang harum hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak pernah berubah, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita mau tepuk tangan bersama-sama.
semangat untuk memuji Tuhan, amin. Yang masih semangat boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Dia tetap setia. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Mari katakan sama-sama, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita mau katakan sama-sama. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Dia tetap setia. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yang percaya hidupnya sudah ditebus dengan darah yang mahal, boleh lambaikan tangannya. Mari kita sorak-sorai buat Dia. Mari kita mau nyanyi lagi buat Dia. Sungguh nyata kasih-Mu, mari tepuk tangan sama-sama. Sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mungkin sebagian dari kita datang ke gereja pada pagi hari ini dengan membawa segala macam beban masalah ya, pergumulan dalam hidup kita. Mungkin belakangan ini dari hari ke hari hidup rasanya berat. Masalah datang bertubi-tubi, masalah gak kunjung selesai. Tapi pernahkah Bapak Ibu coba untuk lihat ke belakang? Dan betapa hebatnya Tuhan sudah menyertai hidup kita sampai saat ini. Kita ada di posisi kita yang ada saat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita.
Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah dari Tuhan yang Dia curahkan untuk kita semua. Hari ini saya berdoa agar Tuhan bisa jamah kita satu persatu untuk berikan kita pengharapan yang baru. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita menyanyikan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang bisa. Kami tak mampu sendiri Tuhan, sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Ku datang dari
Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Kiranya hidup kami hanya memandang kepada Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya urapan sorgawi melingkupi kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan dan motivasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini kami, taburi kami dengan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Mari bersama-sama pagi ini kita membuka hati kita untuk terima firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah resiliensi keluarga. Resiliensi itu artinya tangguh, kuat, tahan banting. Atau dalam kalimat panjangnya, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang, kelompok atau keluarga untuk bangkit berdiri setelah mereka gagal atau jatuh. Hikmat Tuhan yang akan kita lihat berdasarkan Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita menyadari atau tidak bahwa hidup di zaman sekarang ini penuh dengan tekanan. Ya, perubahan sosial, juga tekanan ekonomi dan teknologi secara sadar atau tidak itu berdampak besar pada kehidupan keluarga. Hari-hari ini banyak keluarga yang mengalami kelelahan, ketegangan, bahkan keterasingan di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan modern saat ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah masih mungkin untuk membangun sebuah keluarga yang kuat dan bertahan di tengah-tengah dunia atau situasi yang seperti itu? Ya, tentu saja jawabannya ya. Pasti bisa, tetapi kekuatan itu bukan soal kesempurnaan, itu adalah soal resiliensi, ketangguhan, kemampuan untuk bisa bangkit ketika mengalami kegagalan atau jatuh. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk membuka hati dan belajar berdasarkan hikmat Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-121. Tentang bagaimana membangun keluarga yang resilient, keluarga yang tangguh, keluarga yang tahan banting, keluarga yang mampu berdiri kembali ketika mereka gagal atau jatuh, baik secara individu maupun secara kelompok di dalam keluarga. Keluarga yang mampu melangkah bersama walaupun diterpa oleh badai kehidupan. Bagaimana membangun keluarga yang resiliensi? Berdasarkan hikmat dari Mazmur pasal yang ke-121 itu. Yang pertama, kalau kita membaca dalam ayat yang pertama,
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Yang pertama, bagaimana membangun keluarga yang resilient berdasarkan Mazmur 121. Yang pertama adalah mengangkat pandangan. Keluarga resilient tidak menunduk dalam ketakutan. Nah, poin-poin pentingnya, resiliensi dimulai ketika keluarga berhenti menyalahkan dan mulai membangun arah bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak keluarga itu hancur, bukan sebenarnya karena masalah besar, bukan. Tetapi karena energi mereka habis untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Masalah-masalah kecil, hal-hal kecil dibesar-besarkan. Banyak keluarga hancur bukan karena mereka mengalami problem besar, cuma karena hal-hal kecil yang tidak diselesaikan dengan baik, bahkan dipelihara sehingga mereka rusak hancur oleh karena itu. Karena keluarga yang resilient, mereka itu mampu mengubah arah pembicaraan. Misalnya daripada kita ribut mempersoalkan siapa yang salah. Ketika problem-problem kecil terjadi dalam keluarga, perbedaan pendapat dalam segala sesuatu. Bukankah kita dari latar belakang yang berbeda? Suami istri dari latar belakang yang berbeda. Kita membawa pembawaan yang berbeda. Baik dari keluarga yang berbeda, barangkali mungkin DNA-nya juga berbeda. Ketika bertemu, seringkali ada problem-problem kecil yang tidak diselesaikan. Nah, daripada ribut soal siapa yang salah, daripada cari-cari kambing hitam, lebih baik kita mengubahnya menjadi apa yang bisa kita lakukan bersama terhadap problem ini. Nah, keluarga yang resilient mereka memilih bergerak maju, bukan terjebak dalam masa lalu. Mereka bahkan menjadikan kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai titik tolak awal untuk menata ulang bersama-sama. Ada seorang ibu di tengah pandemi kemarin, kita tahu kan waktu pandemi itu banyak keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan. Sementara suaminya harus bekerja dari rumah dengan penuh tekanan berat, anak-anak belajar online dan mengalami stres. Kita semua mengalami itu. Bagaimana orang tua harus jadi guru, tidak pernah belajar guru, harus ngajari anak-anaknya karena situasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, daripada alih-alih menyalahkan situasi, menyalahkan corona atau apapun itu, keluarga ini memutuskan untuk membuat jadwal keluarga, membagi tugas, lalu kemudian mereka membuat waktu doa bersama. Nah, dari sana, dari situasi sulit ini, justru hubungan mereka malah menguat. Anak-anak kemudian belajar bagaimana arti dari kerjasama. Semua mengalami masalah. Ketika pandemi banyak keluarga yang mengalami. Tapi justru di tengah situasi ini, daripada mereka menyalahkan situasi, mereka bahkan mendapat manfaat dari mana kondisi keluarga justru dibangun lebih kuat. Ada satu keluarga yang Tuhan titipkan anak berkebutuhan khusus. Awalnya orang tua itu stres semua. Orang tua tidak siap, kakak-kakaknya merasa kurang diperhatikan. Daripada mereka ribut, mereka kemudian ambil konseling keluarga, bangun ulang sistem dukungan dalam keluarga, serta mereka berbagi perhatian. Nah, dari perjuangan ini justru muncul keluarga yang lebih sabar, lebih peka, dan lebih penuh kasih. Masalah yang sama bisa menghancurkan keluarga, tapi masalah yang sama bisa membuat keluarga lebih peka, bahkan lebih penuh dengan kasih. Poin berikutnya, keluarga yang kuat bukan yang tak pernah gagal, tapi tahu kemana mereka harus kembali berdiri. Bapak Ibu Saudara, setiap keluarga pasti akan mengalami masa sulit. Bagi kita yang sudah menikah sekian lama tahu persis, setiap keluarga pasti akan mengalami masa sulit di dalam kehidupan keluarganya.
Tidak ada keluarga yang bebas dari hal itu. Tidak peduli seberapa rohaninya kita, tidak peduli seberapa cukupnya kebutuhan finansial kita. Setiap keluarga pasti akan mengalami situasi-situasi sulit dalam kehidupan mereka. Tapi bagi keluarga yang resilient, yang kuat, tangguh dan tahan banting, itu punya fondasi. Yaitu kasih, iman dan komitmen yang mereka bangun bersama. Ada contoh di Alkitab, rumah yang sama, tapi dibangun di dasar yang berbeda. Tantangan yang sama, hujan, badai, itu bisa merubuhkan yang satu yang fondasinya tidak kuat. Sedangkan yang fondasi kuat, rumahnya sama, tetapi dia kokoh berdiri. Masalahnya bukan pada bahan bangunan yang dibuat di atasnya, tapi bagaimana rumah itu tertanam dengan baik. Nah, saat mereka jatuh, mereka tahu bagaimana kembali kepada nilai-nilai yang mereka pegang bersama tadi, komitmen bersama itu. Keluarga ini punya tempat berpijak, dan itu membuat mereka bisa bangkit lebih cepat dari yang lain. Kembali ke masa pandemi Bapak Ibu Saudara, ada sepasang suami istri yang mengalami kebangkrutan dalam bisnis mereka. Daripada memilih saling menyalahkan, mereka mengambil langkah, jual mobilnya, jual rumahnya, dan mereka pindah kepada rumah yang lebih kecil. Lalu bersama-sama memulai usaha baru, buka catering dari dapur rumah mereka. Hari ini mereka berhasil. Tidak saja bisnis mereka, ekonomi mereka dipulihkan, tapi dari pengalaman itu, dari tantangan itu, mereka menjadi keluarga yang lebih erat dalam relasi. Berikutnya, krisis adalah peluang untuk memperdalam ikatan, bukan untuk menyerah. Bapak Ibu Saudara, dalam masa krisis justru hubungan keluarga itu bisa diperkuat. Nah, tekanan dari luar dapat menjadi pengikat dari dalam. Tekanan dari luar dapat menjadi pengikat dari dalam. Di tengah-tengah kekurangan, keluarga belajar untuk saling memahami lebih dalam. Justru ketika segala hal diuji, maka cinta yang tulus itu biasanya akan terasa nyata. Keluarga yang resilient bukan hanya melewati badai, ada ungkapan yang baik, tetapi belajar menari di tengah hujan. Jadi keluarga tidak perlu menunggu keadaan jadi sempurna. Kapan sempurnanya? Saudara, saya beritahu, sampai kapanpun saudara tidak akan bisa mengharapkan suamimu itu menjadi seperti yang kamu inginkan. Dan juga sebaliknya. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Tidak akan bisa menjadi sempurna yang seperti Anda mau pasanganmu. Baru kemudian you merasa happy dan bahagia di rumah. Kalau itu yang you cari, you akan membuang-buang waktu seumur hidupmu. Itu tidak akan pernah bisa dan memang tidak perlu begitu. Bukan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tetapi keluarga belajar menciptakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Mereka tahu sukacita bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Dalam percakapan ringan, suami dan istri, dalam tawa anak-anak, bahkan dalam kesetiaan sehari-hari. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh situasi, tetapi oleh sikap hati yang bersyukur. Kan biasa kita menemukan keluarga yang secara materi berlimpah, tapi belum tentu lebih happy, lebih bahagia, lebih nyaman rumahnya ditinggali dengan keluarga yang secara finansial berkekurangan. Bagaimana membangun keluarga yang resilient, yang tangguh, tahan banting, tahan pukul, mampu berdiri kembali dengan cepat berdasarkan hikmat dari Mazmur pasal 121. Yang kedua, saya akan baca dalam ayat yang ketiga. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Yang kedua adalah saling menopang. Karena langkah yang tidak goyah karena ada pegangan. Bapak Ibu Saudara, resiliensi dibangun bukan oleh kekuatan individu, bapak dan ibu saja, tapi oleh kekompakan dari tim keluarga, suami istri dan anak-anak. Dan ada keluarga yang lain, mungkin kakek nenek yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Dalam keluarga, kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna seorang diri.
Karena justru dalam kelemahan satu dengan yang lain, kelemahan satu anggota, maka kekuatan anggota lain itu justru menjadi nyata. Karena keluarga yang tangguh adalah tim yang saling menopang. Mereka tidak bersaing, tidak menjadi paling benar, yang bukan berarti suami sebagai kepala, oh paling benar dia. Kalau dia ngomong itu sudah pasti harus dituruti karena memegang standar kebenaran. Suami paling benar, istri dan anak-anaknya harus pokoknya ikuti saja apa katanya. Tidak demikian. Masing-masing kita punya bagian di dalam keluarga. Tentu sebagai suami yang memimpin. Memimpin bukan berarti yang paling benar. Bukan berarti semua kata-katanya itu wajib harus diikuti. Tidak. Tetapi ada komunikasi yang baik. Mereka sadar bahwa dalam tim semua bagian itu penting. Sudah banyak dikasih contoh. Mobil misalnya, kendaraan. Mana yang paling penting? Rem atau gasnya? Mana yang paling penting? Tidak ada yang paling penting. Semua bagian dalam tubuh kita, mana yang paling penting? Tangan, kaki, atau yang lain? Atau yang tidak kelihatan. Dalam tubuh kita kan banyak organ yang tidak kelihatan. Semuanya penting, tidak ada yang paling penting. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada seorang anak remaja yang mengalami depresi akibat tekanan akademik di sekolahnya. Orang tuanya, kedua orang tuanya yang tadinya sibuk, akhirnya mereka menyusun ulang prioritas mereka. Mereka menyediakan waktu khusus untuk mendengar, berbicara, dan mendampingi anaknya. Bahkan adiknya mulai ikut bikin sarapan pagi. Keluarga ini dalam kekompakan yang mereka bangun bersama, sehingga anak remaja tadi yang tadinya stres, penuh dengan tekanan, bisa pulih dan bangkit. Ini dukungan dari keluarga. Ada sepasang kakek nenek yang sudah pensiun, harusnya kan istirahat. Tapi dalam kondisi itu mereka mendapati anak mereka kehilangan pekerjaan. Dan harus kembali kepada mereka. Tinggal bersama dengan mereka, dengan 3 orang cucu. Alih-alih daripada menyalahkan, daripada mengeluh, mempersalahkan anak ini, kamu itu kerjanya tidak benar, kamu itu. Alih-alih menyalahkan, mereka kemudian mengatur keuangan mereka kembali, pensiun mereka, dan menyediakan diri bagi keluarga ini, bagi anak mereka ini. Mereka mengatakan, inilah saatnya kita membuktikan bahwa keluarga itu adalah tempat pulang, bukan tempat untuk menghakimi. Ketika satu lelah, yang lain menguatkan. Ketika satu bingung, yang lain memberi arah. Itulah keindahan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang ibu lelah, anak-anak yang tahu bersyukur, kasih semangat. Ketika ayah merasa gagal, doa dari istri dan anak-anak menjadi kekuatan baginya. Saat anak-anak merasa bingung oleh karena pergaulan, tekanan sosial dan lain sebagainya, biasanya pelukan orang tua menjadi cahaya di dalam kehidupannya. Karena setiap peran suami, peran istri, peran orang tua, peran anak itu saling mendukung dan saling menghidupkan. Seorang bapak yang bekerja 2 shift sehari. Kalau 2 shift saya bisa membayangkan balik dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Pasti setiap hari sangat lelah. Berangkat pagi-pagi, pulang sudah malam. Satu waktu ketika dia pulang di rumahnya sudah malam pasti. Kalau jam 10 dia keluar dari tempat kerja, entah jam berapa sampai di rumahnya, pasti lebih dari itu. Dalam keadaan lelah dia sampai di rumahnya. Rumah tentu sudah sepi, anak-anak sudah tidur, mungkin istrinya juga sudah tidur. Mendapati rumah dalam keadaan tenang. Tapi ketika dia masuk ke meja makan, di meja makan dia menemukan ada hidangan sederhana. Tapi ada yang spesial di situ. Dikasih lilin 1, lalu kemudian ada secarik tulisan yang ditulis oleh istri dan anak-anaknya. Bunyinya adalah, terima kasih karena terus berjuang untuk kami. Mungkin itu kata-katanya sederhana. Tapi kalimat itu merupakan kekuatan yang dia butuhkan.
Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang memberi dorongan kepada keluarga, yang lelah berjuang oleh karena tekanan hidup ini. Satu-satunya yang mampu, yang bisa mendukung keluarga adalah anggota keluarga itu sendiri. Keluarga yang saling mendengarkan akan lebih kuat dari keluarga yang saling menuntut. Keluarga yang saling mendengarkan satu dengan yang lain, itu pasti akan lebih kuat, lebih resilient, lebih tangguh dibandingkan dengan keluarga yang saling menuntut. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia yang serba cepat, bising. Tapi keluarga adalah tempat di mana kita mendengarkan lebih banyak dan menuntut lebih sedikit. Ketika seseorang, entah suami, istri, anak-anak merasa dimengerti, dipahami, maka mereka akan lebih mudah untuk bertumbuh. Maka dari itu perlu sekali komunikasi yang terbuka dan penuh kasih adalah fondasi keluarga yang tahan banting. Dunia itu begitu ribut, begitu bising, begitu banyak tuntutan. Maka jadilah keluarga yang tidak banyak menuntut satu dengan yang lain, tapi membuka diri, saling mendengarkan. Betapa banyak suami-suami yang tidak bisa curhat bagaimana tekanan pekerjaan di kantor karena istrinya tidak bisa membuka diri untuk mendengarkan. Sebaliknya juga demikian, banyak juga suami-suami yang tidak bisa membuka diri untuk mendengarkan curhat istri, bagaimana repotnya mengurus rumah. Kalau keluarga saling terbuka, membuka diri, maka komunikasi itu menjadi pondasi bagi keluarga yang tahan banting. Keluarga yang kuat tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menumbuhkan pengampunan. Bapak Ibu Saudara, pengampunan adalah jalan panjang untuk menuju kedewasaan relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak. Dalam keluarga, perhatikan baik-baik bahwa dalam keluarga akan selalu ada luka-luka. Dalam keluarga pasti akan timbul gesekan, ada luka-luka kecil. Misalnya kata-kata yang salah, yang saling menyakitkan, tidak sengaja satu dengan yang lain. Atau tindakan yang melukai, itu pengalaman umum Bapak Ibu Saudara. Kita semua pasti melaluinya itu. Keluarga manapun pasti akan ada seperti itu. Kata-kata yang salah. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri dan juga sebaliknya. Itu lumrah terjadi kepada setiap keluarga. Tapi keluarga yang resilient, yang kuat, yang tangguh, yang tahan banting, tidak membiarkan luka-luka kecil itu menjadi racun dalam kehidupan mereka. Mereka memilih untuk mengampuni, memperbaiki, dan melangkah lebih baik lagi. Tidak membiarkan masalah itu biasa. Suami itu ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan istri, itu lumrah. Dan juga sebaliknya. Orang tua karena hal-hal tertentu bisa ngomong sesuatu yang menyakitkan bagi anak-anaknya, itu biasa. Dan juga sebaliknya. Terjadi kepada setiap keluarga. Kalau hari ini ada keluarga yang kita lihat baik-baik saja, happy-happy saja, bukan berarti mereka tidak mengalami luka-luka dalam keluarga. Tapi mereka punya cara untuk melalui itu bersama. Sehingga luka-luka kecil tadi itu tidak menjadi besar, tidak menjadi racun, dan kemudian merusak dalam kehidupan keluarga. Tapi mereka mengampuni, memperbaiki, dan kemudian melangkah lebih dekat lagi. Dalam keluarga yang kuat, setiap luka menjadi ruang untuk pertumbuhan. Sepertinya luka tidak selalu buruk. Dalam keluarga yang sehat, luka menjadi ruang untuk belajar. Anak-anak belajar dari kesalahan. Orang tua belajar dari kegagalan. Dan mereka semua bertumbuh bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih manusiawi. Kita tidak bertumbuh dalam keluarga. Sekali lagi saya bilang, jangan cari keluarga yang sempurna. Tidak akan pernah ada itu. Tapi kita bertumbuh bukan untuk menjadi sempurna, apalagi sempurna sesuai dengan standar pribadi kita. Tetapi kita bertumbuh untuk menjadi lebih manusiawi. Yang ketiga, bagaimana membangun keluarga yang resilient
berdasarkan hikmat dari Mazmur 121 ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Yang ketiga adalah bertahan di semua musim. Harus adaptif dan peka terhadap perubahan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang fleksibel, bukan keras kepala. Bapak Ibu Saudara, kita di tengah dunia yang terus berubah. Yang tidak berubah kan cuma perubahan itu sendiri. Segala sesuatunya berubah. Maka keluarga harus lentur, harus fleksibel. Jangan kaku. Ketegasan itu perlu, ya. Setiap keluarga kan punya aturan-aturan tertentu, betul, itu baik. Tapi jangan kaku. Ketegasan itu perlu, tapi kepekaan itu lebih penting. Sehingga mereka tahu kapan harus berpegang pada aturan, tapi kapan harus melonggarkan, dan kapan harus menyesuaikan diri di tengah-tengah perubahan yang terjadi, agar tetap sejalan dengan zaman ini. Seperti naungan yang melindungi dari panas dan dari dingin, dari angin, keluarga juga harus menyesuaikan diri dengan situasi dan segala musim kehidupan. Mereka tidak menolak perubahan, tapi melaluinya, menavigasinya bersama. Jangan anggap musuh perubahan itu. Banyak keluarga yang tidak siap dengan perubahan. Ketika kita remaja, yang orang tua sekarang berbeda dengan remajanya anak sekarang. Saya ingat dulu, kalau dulu orang tua kalau nyuruh anak itu, misalnya ada tamu datang di rumah, orang tua cukup angkat kening saja. Sudah ngerti tuh anak, pergi, tidak boleh dari situ. Kalau orang tua ngomong, anak itu tidak boleh ngomong, harus diam. Tidak peduli diomongnya orang tua benar, salah, pokoknya hukum yang berlaku pada masa itu. Bagi kami, saya tidak tahu kalau bagi saudara, adalah orang tua itu memegang kebenaran mutlak. Pokoknya orang tua kalau sudah ngomong itu anak harus dengar, tidak boleh berpendapat. Sekarang kan tidak begitu, situasi berubah. Jadi ketika anak mengungkapkan pendapatnya, bukan berarti dia kurang ajar. Banyak keluarga yang terganggu, banyak keluarga yang memaksa mendidik anak-anak mereka sebagaimana cara waktu mereka remaja dulu dididik. Ya tidak bisa. Zaman sudah berubah sehingga seringkali terjadi problem-problem dalam keluarga yang mestinya itu tidak perlu. Zaman sudah berubah. Sekarang tinggal bagaimana mencari dalam situasi zaman ini, kita cari cara membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga. Jadi mereka mencari solusi, bukan cari kambing hitam. Mereka membuka ruang diskusi, bukan sekedar aturan sepihak. Dulu ingat saya ketika saya masuk SMP, masuk SMA, orang tua yang carikan sekolah. Yang tentukan kamu harus sekolah di sini. Sekarang kan tidak begitu. Kita mesti diskusi dengan anak, kamu mau sekolah di mana? Ada banyak pilihan. Beda zamannya, tidak bisa kita pakai cara-cara sebagaimana waktu dulu kita waktu muda, waktu remaja. Sudah berubah tentu saja. Nah, dalam hal ini komunikasi yang terbuka menjadi sangat penting untuk menghindari gesekan yang merusak dalam keluarga. Kesuksesan keluarga hari ini bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mau belajar. Dalam keluarga yang tangguh, tidak ada yang merasa paling tahu. Semua bersedia belajar dari kesalahan, dari pengalaman, bahkan belajar dari anak-anak bagi orang tua. Kesediaan belajar membuat keluarga tetap relevan dan hidup. Ketika orang tua mau mendengar anak dan anak merasa dihargai, maka tercipta keharmonisan di dalam keluarga. Keluarga resilient tahu bahwa rapuh bukan berarti lemah. Ada keindahan dalam kerentanan. Keluarga yang tidak menyembunyikan kelemahan justru menjadi tempat yang aman. Di mana baik suami, istri dan anak-anak bisa terbuka. Bisa mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Mereka saling membuka diri.
Dan hal itu akan memperkuat ikatan di antara mereka. Ketika ayah bahkan bisa menangis terhadap tekanan pekerjaan di kantor. Dan ibu juga bisa jujur, bisa ngomong apa adanya. Dan anak bisa mengungkapkan ketakutannya tanpa ditertawakan. Maka rumah itu menjadi ruang penyembuhan yang sejati. Ada satu keluarga dalam masa pandemi, ini contoh-contoh saya dalam masa pandemi rata-rata. Karena dalam masa itu begitu banyak keluarga rusak dan hancur oleh situasi ini. Dalam masa pandemi sebuah keluarga yang hidup dengan penghasilan yang sangat berkurang. Itu pengalaman bersama kita. Anak-anak berhenti les, lalu kemudian orang tua harus menjual kendaraan. Tapi mereka tidak saling menyalahkan. Mereka berkumpul setiap malam, berbincang, berdoa bersama. Justru dalam kondisi itulah ikatan keluarga dibangun dengan baik. Yang terakhir, bagaimana membangun keluarga yang resilient, keluarga yang tangguh, tahan banting, bisa bangkit kembali ketika pergumulan persoalan datang. Berdasarkan hikmat dari Mazmur 121, ayat yang ke-8 saya baca. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang keempat adalah melangkah dengan damai. Karena keluarga yang menjadi tempat aman bagi seluruh anggota keluarganya. Keluarga resilient adalah rumah jiwa, tempat kembali tanpa takut ditolak. Bapak Ibu Saudara, dunia luar itu begitu kejam. Tetapi keluarga adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Ketika seseorang gagal, pulanglah ke keluarga. Ketika seseorang lelah, beristirahatlah dalam keluarga. Ini kekuatan utama, yaitu keluarga yang menjadi tempat aman dan nyaman untuk bertumbuh bagi seluruh anggota keluarganya. Ada seorang anak muda yang gagal masuk ke perguruan tinggi pilihan. Karena dia sangat terpuruk, stres. Namun ketika dia kembali ke rumah orang tuanya dengan gagal, tidak diterima. Orang tuanya tidak menyalahkan dia. Tidak bilang kamu sih kurang belajar, kamu kurang berusaha. Tidak. Orang tua menyambutnya dan berkata, nak, gagal itu bukan akhir. Kamu tetap anak kami dan kami bangga dengan usahamu. Dukungan dari keluarga membuat sang anak itu bangkit dan mencoba lagi tahun depan. Tentu dengan semangat dan dengan ketenangan. Ada juga seorang wanita dewasa yang gagal dalam pernikahannya. Kembali ke rumah orang tuanya setelah mengalami perceraian yang menyakitkan. Ia takut gagal, takut dianggap gagal. Tapi sekali lagi orang tuanya tidak menghakiminya. Tidak bilang kamu tidak becus membangun keluarga. Mereka menyiapkan kamar untuknya. Menyediakan makanan hangat dan memberikan pelukan. Sambil berkata, lalu kemudian dia berkata, aku pulang dalam keadaan hancur. Tapi kasih keluarga membuatku utuh kembali. Keluarga tempat pulang ketika kita gagal. Kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua anggota keluarga kita berhasil seperti yang kita inginkan. Ada di antara mereka yang gagal atau belum berhasil. Kadang-kadang mereka tidak tahu harus kemana. Keluargalah yang menjadi tempat kita pulang, diterima apa adanya, tanpa dihakimi. Dimengerti, keluargalah tempat kita dimengerti, dipahami tanpa banyak tuntutan. Karena tempat yang paling aman bukanlah rumah yang mewah, tapi rumah yang dipenuhi dengan pengertian. Bapak Ibu Saudara, banyak keluarga punya harta, tapi tidak punya hati. Rumah sejati adalah tempat yang memiliki pengertian. Rumah bukan berarti house, tapi home. Adalah yang memiliki pengertian. Bukan sekedar berisi perabot-perabot yang indah, bukan berarti itu salah. Tapi lebih sebagai tempat yang dimana kita diterima. Ketika komunikasi dibangun dengan kasih, maka rumah itu menjadi benteng kekuatan dan kehangatan bagi setiap keluarga yang ada di dalamnya. Karena keluarga yang resilient tahu bahwa kesuksesan sejati adalah ketika semua anggota merasa dicintai.
Kesuksesan tidak diukur dari ranking, pencapaian, penghasilan atau penghargaan. Meskipun semua itu penting. Tapi dari satu pertanyaan sederhana, yaitu apakah anggota keluarga merasa dicinta di sini? Kesuksesan tidak dihitung, diukur dari penghasilan, status dan sebagainya. Meskipun sekali lagi itu penting. Tetapi dari satu pertanyaan sederhana, apakah anggota keluarga merasa dicinta di sini, di rumah itu? Masing-masing merasa dikasihi, suami, istri dan anak-anak. Ada kasih di situ. Jika jawabannya ya, maka itu adalah keluarga yang berhasil. Ada seorang anak kecil, kelas 1 atau kelas 2 SD. Dalam sebuah tugas sekolah, dia menulis begini. Rumah saya memang bukan yang terbesar, tapi saya suka di sana karena ayah dan ibu selalu tertawa bersama. Guru yang baca itu tanpa sadar meneteskan air mata karena memang itu adalah gambaran rumah yang sejati di mana kasih sayang itu tinggal. Renungan ini saya tutup dengan pernyataan berikut ini. Keluarga yang resilient tidak dibentuk oleh kenyamanan, tetapi oleh komitmen. Keluarga yang resilient, yang tangguh, kuat, tahan banting, mampu berdiri kembali, tidak dibentuk oleh kenyamanan, tetapi dibentuk oleh komitmen bersama. Mereka mungkin memang pernah gagal, tapi mereka memilih untuk bangkit. Mereka mungkin pernah kecewa, tapi mereka memilih untuk mengampuni. Mereka mungkin pernah lelah, tapi mereka memilih untuk saling menopang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada kita hari ini, kalau kita sedang dalam pergumulan bagaimana keluarga kita, mari kita setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita pulang dengan sebuah tekad untuk membangun keluarga yang tangguh, yang tidak hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Karena resiliensi bukan tentang siapa yang menang. Resiliensi bukan tentang menang, tapi tentang tetap berjalan bersama. Resiliensi bukan tentang menang, tapi tentang tetap berjalan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang singer WL maju ke depan, kita nyanyikan satu pujian. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu.
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami sungguh percaya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kalau di antara kami ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami badai dalam kehidupan mereka, apapun itu, Bapa di surga, kami sudah terima firman Tuhan. Apakah mungkin kami di tengah-tengah situasi untuk membangun keluarga yang resilient, keluarga yang tangguh, keluarga yang tahan banting, yang mampu berdiri kembali? Jawabannya adalah ya, tetapi bukan dengan kekuatan kami, tapi bersama dengan Tuhan. Bukan soal kesempurnaan, tapi karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang hari ini mungkin sedang mengalami tekanan, mengalami pergumulan. Barangkali mereka sedang merasa jatuh, sedang merasa gagal. Tapi firman Tuhan datang pagi ini untuk menguatkan kami menjadi keluarga yang resilient, menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang mampu berdiri kembali. Oleh karena Tuhan beserta dengan kami. Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan, jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Kiranya hikmat Tuhan bekerja atas kami semua, sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menguasai, memotivasi, dan membentuk kehidupan kami. Sehingga kami semua Tuhan hari ini tidak ada satupun yang gagal, tidak satupun yang tidak bisa bangkit kembali, tapi kami menjadi keluarga yang resilient, keluarga yang tangguh, keluarga yang mampu berdiri kembali walaupun kami melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima firman Tuhan dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat GI-Aku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan berikut ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 12 dan 26 Juni, jam 10 di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 31 Mei, jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Selasa, 27 Mei, jam setengah 7, Seksi Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara Pendeta Dr. Mingus, Minarto Pranoto, Master Theologia. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus, agar dapat menjadi berkat. Hari ini paduan suara Mazmur Bakti akan melayani Tuhan dengan mempersembahkan 2 buah lagu pujian pada ibadah. Kedua jam 9 di GKMI Jepara. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dengan judul Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan, akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025, pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Mingus Minarto Pranoto. Rali Doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni, pukul 6 sore di Ruang Ibadah Utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Pada hari ini, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Markus dan Saudari Lia, bertempat di Gedung Gereja Isa Almasih Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan Kristiono. Dukung dalam doa agar Tuhan menolong dan memberkati pelaksanaan acara ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dan rindu mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Almasih Kudus, bisa segera mendaftarkan anak Anda. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni pada Ibadah Raya 2, jam 10 pagi, di Ruang Ibadah Raya lantai 2. Minggu depan tanggal 1 Juni 2025, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Pengambilan hosti dan anggur bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah akan dilayani pada hari Selasa, 27 Mei sampai dengan Sabtu, 31 Mei 2025 saat jam kantor. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus,
serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian Warta Sepekan, Giaku terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang begitu lengkap ya, dengan keluarga yang tangguh. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya. Tidak usah malu-malu ya, kalau ada yang baru pertama kali hadir, mohon bisa bangkit berdiri. Ada? Baik, puji Tuhan. Sekarang bagi yang berulang tahun, dimohon bisa bangkit berdiri. Silakan. Iya, ada Ibu di sebelah kanan, kiri, Berta, ya, Surya, di atas. Oh iya, ada. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Setelah nanti terima souvenir, nanti bisa duduk, Bapak Gembala akan mendoakannya. Mari kita terus menjadi saksi Kristus di hari-hari di dalam tengah minggu ini. Biarlah tema sepanjang bulan ini tentang keluarga memberkati kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, yang selalu kuat dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Setiap akhir bulan atau minggu keempat atau kelima kita akan mendoakan berkat Tuhan bagi keluarga kita dengan simbol mengangkat amplop ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama, mari kita angkat amplop ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa berkat-Mu tidak berkesudahan. Dan kami percaya kepada janji penyertaan-Mu. Engkaulah yang memberkati pekerjaan kami. Engkaulah yang membukakan tingkap-tingkap langit. Kami mengangkat amplop persepuluhan ini sebagai lambang, sebagai simbol bahwa kami menyerahkan apa yang kami kerjakan di dalam berkat-berkat Tuhan. Seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau mengirim berkat-berkat-Mu untuk anak-anak-Mu, untuk keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena ini kami percaya, kami meyakini semuanya itu. Berkati kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, kelancaran dalam hal, dan terus maju dalam hikmat dan kuasa Tuhan. Turunkan amplop yang kita pegang. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berdoa membawa jemaat ini di dalam tangan Tuhan. Mereka sudah memberikan hidup mereka di dalam ibadah pada pagi hari ini. Juga mereka memberikan berkat-berkat dalam persembahan, baik melalui kotak kolekte ataupun persembahan melalui kris atau digital. Tuhan, berkatilah tangan anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Bersyukur untuk usia 1 tahun. Tuhan sertai mereka dalam keluarga, berilah kekuatan, berikanlah hikmat, kesehatan, umur yang panjang, dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan
untuk sahabat-sahabat kami yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Tan Wanio, Ibu Marta Evangelis, Ibu Sofi, Ibu Maye, Ibu Tine, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiawati, Ibu Oibianio, Ibu Lipnio, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Linda, Saudara Ferry, Saudara Yan Sebastian Haryanto, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Anton Widodo, Bapak Wakio, Bapak Bing Cuan, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Holiang, Bapak Agus. Tuhan, berilah mereka kekuatan, kesembuhan, dan penyertaan Roh Kudus supaya iman mereka terus kuat dalam mengiring Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami dari anak-anak yang kecil sampai kepada remaja, pemuda, keluarga-keluarga Tuhan berkati satu persatu. Biarlah semakin takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kota ini, kota Kudus, berkati kota ini, biarlah kota ini terus aman dan jauhkanlah dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan beri stabilitas sosial, stabilitas politik yang ada. Tuhan, supaya gereja-gereja boleh beribadah bersama-sama dan memberitakan Injil. Berkati negara dan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jadikanlah kami pembawa damai, dan biarlah dunia semakin mencintai damai. Mari kita berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.